Halo, selamat datang kembali di channel YouTube gua Haryani Leon, masih bareng Foni. Kak Gue Foni sampai lupa nama gue. diobrolin. Oke, menurut kalian kita lagi di mana? Kita outdoor. Di kebun, di Kita kebun. outdoor, kita outdoor. Di kampung nih guys. Oke, kalau beberapa minggu, 2 minggu lalu kita itu berbicara tentang fatherless. Kali ini seperti suasananya kita mau bicara tentang healing. Gila, healing, tempat healing kan? Kayak Emang nih healing di mana kita? pokoknya nih kalau anak-anak zaman sekarang suasana outdoor gini-gini, pohonan Healing ya. hijau-hijau, Bilangnya healing ya. udah dibilang healing lah gitu. Kali ini kita mau bahas tentang self healing. Sebenarnya healing itu apa sih? Karena makin kesini ya, banyak banget anak-anak muda itu bilang liburan, kalau lagi penat kerja langsung bilang healing, gue butuh healing. Sebenarnya healing itu apa sih gitu. Nah, kita mau nanya-nanya ke Foni. Sebenarnya langsung aja ke pertanyaannya, healing itu apa kak sebenarnya secara psikologi? Healing itu apa? Betul. Oke, sebelum gue masuk ke pengertian dari psikologi gitu ya, terus bahas healing dalam psikologi itu apa? Gue mau tanya dulu nih, gue balik nanya nih ke Ya. lu nih. Kalau menurut lu sendiri healing itu apa sih? Ya, kalau gua jarang kak bilang kata healing, tapi memang healing kan artinya penyembuhan. Jadi gua nggak pernah menggunakan kata tersebut kalau untuk liburan. Untuk liburan ya, lu Gua ngomong liburan ya liburan. Iya. Nah itu yang gue mau lurusin nih gitu, bukannya mau lurusin sih, maksudnya ya Kembali ke maknanya lah. betul, karena kan sekarang ini orang banyak salah kaprah ya. Healing liburan aja dibilangnya healing. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya healing itu kalau dari bahasa psikologi tadi udah dibahas sedikit, dari bahasa Inggrisnya itu kan penyembuhan. Nah healing dalam psikologi apa? Healing dalam psikologi itu penyembuhan yang berkaitan dengan kesehatan psikis kita, gitu, kesehatan mental kita, itu yang namanya healing gitu, penyembuhan untuk mental kita. Nah biasanya berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan luka batin, luka batin, ya. Terus trauma, seperti itu. Biasanya sih luka batin dan trauma ya. Healing itu penyembuhan di mana yang berkaitan dengan kesehatan mental kita. Tadi kalau udah sempat gue singgung ya, berkaitan dengan luka batin, trauma gitu kan. Atau bisa juga sih healing berupa rekreasi. Itu kalau kita biasanya mengalami kebosanan dalam kerja, dalam sekolah atau dalam apa, itu sih healing kalau dalam psikologi. Tapi karena sekarang ya kalau kakak bilang berarti emang kan rata-rata kebanyakan ya, kenapa healing ini bisa viral, kata healing ini kan karena banyaknya sekarang kan yang aktif di medsos kan mungkin sekitar anak orang-orang kantoran lah, orang-orang udah kerja gitu, yang penat sama kerjaannya butuh refreshing, makanya butuh healing gitu ya. Berarti termasuk healing juga sebenarnya, atau emang terlalu dasar banget aja? Iya, bisa dibilang gitu, tapi kita harus tetap lihat konteksnya apa. Seperti itu ya. Kalau misalnya cuman buat nyari hiburan, kalau gue sih memaknai healing itu ya lebih ke dalam sih. Ya. Ke dalam maksudnya ya memang untuk penyembuhan psikis kita gitu. Tapi kalau bosan di kantor sebenarnya enggak tapi tergantung juga sebenarnya kan, bisa ke psikis juga kan? Bisa banget. Itu ada yang namanya, kalau bosan itu kan, kalau untuk yang kantor tuh biasanya, kalau lo pernah dengar namanya burnout. Itu. Nah itu memang perlu healing. Nah makanya tadi kalau lu singgung masalah self healing, yaitu self healing itu apa aja sih modelnya? Self healing itu bisa makan, terus lebih ke meditasi, gitu, terus lebih ke yoga misalnya,
terus relaksasi yang sifatnya relaksasi itu. Nah, kenapa tadi kita jalan-jalan itu bisa dibilang healing, itu jatuhnya ke penyembuhan by relaksasi gitu kan. Kita biar refresh nih. Betul. Biar refreshing lagi, biar refresh lagi gitu. Nah, tapi sebenarnya makanya perlu dicermati juga, perlu dilihat juga gimana kalau dengan yang trauma atau yang luka batin gitu. Apakah enough, apakah cukup dengan jalan-jalan doang? Jalan-jalan doang. Iya. Gitu. Nah, itu mesti dicari tahu dulu tuh. Gua rasa bisa, cuman pulang dari situ balik lagi luka batin. Itu dia. Iya kan? Jadi sebenarnya kan yang diobatin itu ininya, pikirannya. Jadi healing itu ya memang mesti dilihat. Luka batin bisa nggak Kak by refreshing jalan-jalan doang gitu. Trauma bisa nggak? Yang jelas nggak bisa. Kenapa? Gitu. Berarti harus ke psikolog sebenarnya. Iya, satu mesti apalagi kalau traumanya yang sudah mendalam ya. Traumanya yang sudah mendalam, luka batinnya yang sudah mendalam gitu. Ya itu mesti ke orang yang profesional gitu. Karena lu harus nyembuhin itu dulu. Jadi intinya sebenarnya sih jalan-jalan tuh bisa sih, cuman sebentar doang nggak sih, kayak cuman pengalihan aja. Iya, bener lebih kan? ke situ. Karena lu besok bakal ketemu rutinitas lagi. Misalnya kayak tadi burnout kerjaan, lu weekend liburan, Senin kan kerja lagi, lu ketemu itu lagi kan? Ketemu lagi, cuman pengalihan doang gitu, nggak selesai. Gitu. Sebenarnya makanya niatnya apa nih? Kalau jalan-jalan digunakan untuk penyembuhan psikis atau psikologi. Bisa tapi efeknya minim banget. Betul. Oh ya. Gitu. Bisa tapi sifatnya lebih ke minim. Dan itu pun orang kan cenderung kalau jalan-jalan itu holiday itu kita ngeluarin budget ya. Iya. Lu hati-hati tuh. Makanya kalau dibilang healing, gua mau healing kemana? Misalnya ke puncak kemana? Pulang dari situ udah pasti lo healing. Sembuh gitu. Nambah stres lo. Nambah stres. Dan gua rasa kalau healing itu bagusnya di weekday. Kenapa? Lu kalau weekend macet. Percuma kan gitu. Lu nggak healing, stres lagi lo. Tanya ini mau healing malah kena macet, terus pulang duit habis. Betul. Yang ada bukannya healing jadi pening. Jadi pening kan. Gitu. Nah, makanya kalau gue pribadi sih gue nggak akan sembarangan sebut kata ini. Iya betul. Jadi kalau sebenarnya berarti harus dicari tahu dulu ya. Berarti cari kan tahu dulu sebabnya apa. Healing ini kan artinya dari di awal kita dibilang healing ini artinya penyembuhan gitu. Di luka batin, trauma dan banyak hal gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa kita trauma, kita ke profesional, kita tahu tuh healing kita apa. Betul, gitu kan. Iya. Harusnya kayak gitu cara kan. Penyembuhannya cara penyembuhan apa? Jadi jalan-jalan tuh tadi Kak Foni bilang minim. Gitu. Ya bisa, tapi kan besok habis jalan-jalan balik ke rutinitas lagi gitu. Dan sifatnya seperti yang tadi Andi udah sebut juga sih, hanya pengalihan aja. Belum tentu lo benar-benar refresh, tentu lo yang namanya benar-benar selesai masalah lo gitu. Jadi sebenarnya kalau bentuk healing itu sendiri kayak apa Kak? Nah, bentuk healing itu tadi metodenya kayak udah gue singgung di awal. Ada yang bentuknya relaksasi. Relaksasi itu by yoga, lo meditasi gitu. Terus ada yang namanya sekarang tuh lagi tren kan hipnoterapi gitu kan. Dihipnotis gitu, hipnoterapi. Nah, terus ada juga yang memang lu perlu konseling seperti itu. Contohnya kalau yang konseling lu punya trauma gitu kan. Nah, trauma itu jarang, sedikit banget orang, gue bukannya bilang nggak bisa ya, sedikit, tapi hampir nggak ada, malah hampir nggak ada orang yang mengalami trauma itu bisa nyembuhin sendiri. Dia sifatnya bukan menyembuhkan, kalau dia nyembuhin diri sendiri, tapi hanya melupakan. Nah, orang yang melupakan itu belum tentu itu sembuh. Sewaktu-waktu dia bisa ingat lagi. Betul. Ketika mungkin ngelihat di tayangan TV, kejadian sekitar, dia bisa ingat lagi tuh. Ibaratnya kita sakit nih, sakit fisik ya. Misalnya sakit gigi bolong, gitu kan. Nah, itu kan beberapa orang minum obat sembuh nih, ngobatin sendiri gitu. Atau misalnya
dipakein apalah Garam, obat-obat garam, bener garam. Terus ada yang sekarang banyak tuh obat-obat sakit gigi Iya, kan iya, yang iya. disemprotin lah, diapain gitu. Nah itu kan sifatnya hanya sementara. Nah, Ah, pengobatan yang benar gimana ya? Kita harus bersihin, kita betul. rawat, ditambal. Itu atau- yang benar iya, kan? atau sampai dicabut. Nah, Atau dicabut sekalian. untuk nyelesain semuanya itu. Kadang yang ditambal aja suka kebuka tuh Betul. semuanya. Dicabut pun sebenarnya kan ada prosesnya ya. Iya. Harus konsultasi dulu. Betul. Ya betul. Berarti kalau healing, kalau kita tarik ke healing, Mm-mm. berarti kan ada prosesnya sampai itu dicabut gitu, Iya. ya kan? Ada ke Sampai profesional, selesai, ke dokter betul. dulu, Nah, ada atau terapinya. ditambal dulu, dibersihin dulu, ya begitu berarti. Nah makanya itu gunanya kenapa kita datang ke profesional, ya untuk itu supaya kita Tahu. temuin terapinya yang tepat. Tahu nggak juga, sembarangan. apa namanya produk atau apa metodenya. Iya. Metode healingnya kita dapat apa gitu. Nggak cuma jalan-jalan. Ya, jadi kita tahu berarti mungkin ya misalnya kalau trauma berarti harus yoga, kalau luka batin harus apa gitu. Ya. Berarti kan tahu ya dokternya bilang, "Oh, kamu harus gini gitu." Kalau trauma biasanya lebih ke Sharing kali. konseling dulu sih. Konseling ya. Oh. Trauma itu ya kalau yoga dengan itu terapinya ya, tapi tetap tahapannya itu harus ada proses konselingnya. Tapi kenapa kenapa biasanya mereka tuh di tempat-tempat ini sih Kak, biasanya tempat yang hijau, sepi, itu tujuannya apa emang sebenarnya? Kayak yoga atau meditasi. Kenapa harus di tempat yang hijau, sepi gitu? Kalau hijau itu warna di psikologis itu kan bikin kita tenang, teduh gitu kan. Makanya kenapa kalau di mana namanya? Di ruang operasi itu baju. Nggak ada tuh dokter yang pakai baju merah gitu. Terus sama darah dia nggak tahu bedain. Makanya kan pakainya hijau. Hijau muda gitu ya. Nah itu sifatnya lebih menenangkan. Ini kayak kita di sini gitu kan. Hijau semua. Itu sifatnya lebih menenangkan. Terus kenapa mesti tenang? Nah untuk rileks itu kan kita butuh ketenangan gitu. Nggak bisa kita rileks misalnya di stasiun kereta atau di terminal. Benar. Nggak ada pusing. Iya, lu juga healingnya kemana? Healingnya lu ke pantai, lagi liburan rame. Nggak healing gitu berarti. Apa? Lu naik ke puncak rame. Nggak healing gitu. Makanya sifatnya cuma sementara. Betul, gitu. cuman melupakan sesaat aja. Padahal sebenarnya lu ngobrol sama temen-temen lu, tawa-tawa juga bisa. Nah, lu gitu. pergi ke kafe punya temen-temen ngobrol, kelar tuh, nggak harus ke puncak, harus ke mana-mana. Kalau gue lebih setuju itu nih, ngobrol sama temen, ya kan? Karena kenapa? Waktu kita cerita nih, which is itu bukan kita vulgar ceritain masalah kita tapi paling enggak kita sharing gitu kan, atau misalnya lu temen dekat pasti kan apa yang lu rasain lu lebih terbuka gitu. Oke lah lu nggak ke profesional, ke psikolog atau ke psikiater gitu. Yang penting rilis dulu nggak sih masalahnya? Betul. Apa yang dipikirin? Nah itu kenapa waktu kita cerita, waktu kita sharing itu 1/4 dari masalah kita itu terselesaikan. Gitu. Jadi paling enggak kita merasa tenang dulu. Oh ya, beban gue udah sedikit hilang nih. Gitu. Nah baru dilanjutin dengan terapi-terapi yang lain. Dibanding jalan-jalan, unek-unek yang nggak keluar, Iya. duitnya keluar, habis pulang stres lagi. Jadi jalan-jalan malah tambah. Iya betul, jalan-jalan bisa tapi sesaat doang ya guys. Iya. Ya boleh lah sekali-sekali, tapi maksudnya kalau lu punya trauma, punya luka batin, lebih baik sih ke profesional. Betul. Bukan cuma jalan-jalan. Kalau burnout boleh lah jalan-jalan. Itu pun juga nggak harus mahal sih. Betul. Tapi kalau burnout mendingan cuti sih. Lu jalan-jalannya di weekdays. Kalau saran gua. Iya. Karena kalau lu ngambilnya cuma weekend, menurut gue makin stres juga. Orang weekend udah pasti semuanya pengen jalan-jalan juga. Berapa juta orang yang burnout yang sama. Dan di weekend lu kena macet. Nah, untuk ngatasin burnout itu kan bukan hanya kita jalan-jalan, bisa misalnya dengan ngelakuin hobi lu. Ya. Contoh, hobi lu sepeda. Ya. Lu ya keliling aja bersepeda kemana kayak sejauh-jauhnya gitu. Ya kan? Lu nggak punya pas lagi nggak punya duit tapi lu tetap bisa jalan. Gitu kan? Lu dapatnya double nih.
badan lu Sehat. sehat, gitu kan. Ya. Walaupun mungkin kaki pegel ya, gitu Ya. kan, gitu. Atau misalnya kayak gue suka bikin kue, dia bikin kue, gitu. Nah kalau gue, Bikin hal yang menyenangkan lah ya. ya Di luar daripada rutinitas berarti. betul. Ya hobi lu apa? Betul, kerjanya? betul, betul. Kadang kan kita dengan sibuk dengan Tapi kadang hobi kita yang aktivitas. rame-rame Kak. Misalnya hobinya futsal, kan bingung kita nyari temen. Bisa, iya. Tapi kalau temennya nggak ada kan, temen gua kerja semua. Iya, main aja sendiri. Gitu kan. Berarti bisa cari hobi yang bisa dijalani sendiri, yang bisa Iya. bikin menyenangkan diri sendiri ya. Tapi kalau misalnya orangnya kayak gua tuh nggak bisa tahu ngejalanin aktivitas sendiri. Gua nonton nggak bisa gua sendiri. Lu nonton nggak bisa sendiri. Nonton bioskop gua ke bioskop nggak bisa gua sendiri. Hmm. Terus Kalau gua biasanya lu ngapain? apa nih? Ya kalau Kalau- misalnya lo lagi boring gitu. Ya kalau sekarang kan mungkin Oh. lo udah ada teman ya untuk Iya. bisa curhat apa sebagainya. Nah waktu lo sendiri lo gimana? Nonton YouTube. Nah kan bisa begitu kan? Terus sih, iya Nonton YouTube Iya, gitu loh. Iya benar. Satu, nonton YouTube lo bisa nambah ilmu lo untuk bikin konten baru, Iya, iya. ya kan? Dapat ide, lo dapat ide, Iya, iya. itu lo tersalurkan gitu kan? Bener juga. Bener juga. Iya. Jadi sebenarnya gini nih, yang namanya healing itu bisa lu temuin sendiri. Oh, penyembuhannya. Iya, Nah, dari karakter, berdasarkan karakter lu, berdasarkan memang rutinitas lu gitu. Sebenarnya kita ini tahu nih apa yang mesti kita lakukan, tapi terkadang kita kan nggak percaya diri ya. Iya. Ya itu masalahnya. Terkadang kita nggak percaya diri untuk melakukan itu atau bimbang, iya nggak sih, bener nggak sih, gitu, bisa nggak sih, Ya. gitu kan. Perlu orang-orang yang ngasih advice, Betul, betul. masukan. Tapi kalau misalnya orangnya apa? Tadi gue pengen ngomong apa ya? Tiba-tiba lupa. Gue nungguin lu ngomong di pikiran gue lupa. Aduh. Tapi oke, gue skip dulu yang ada tadi. Tapi kapan waktunya kita harus healing Kak? Menurut lo? Healing apa nih? Tadi dulu. Oke, yang paling simpel. Sekarang gini, disepakatin dulu. Sekarang kita bicaranya healing untuk penyembuhan psikis atau hanya healing untuk jalan-jalan? Psikis. Psikis, oke. Oke, Mm-mm. psikis ya. Mm-mm. Kita garis bawahi dulu, kita pengen healing yang ke psikis Mm-mm. gitu. Bisa mungkin lo kasih contoh lah gitu supaya teman-teman di rumah kan juga lebih Ya. oh itu loh gitu. Mungkin lebih ke simpel ya. Kalau luka batin, trauma kan gue nggak punya contoh nih. Ke pekerjaan mungkin Kak. Oke. Pekerjaan sekolah gitu, kayak kerjaan rutinitas yang padat gitu, yang pressure gitu. Itu kan bisa ke psikis tuh. Ya betul. Caranya maksudnya? Iya. Kapan waktunya Oh kita kapan waktunya? sampai mungkin ada ciri-cirinya Kak atau tanda-tandanya Kak? Kayak kayaknya gue harus ke profesional deh gitu. Oh. Soalnya gue pernah gue bahas dulu Kak. Kayak gue pernah denger ini anak-anak stand up Indonesia, anak-anak stand up itu banyak banget yang lari ke psikolog. Karena mereka udah sering menghibur orang, jadi rutinitas pekerjaan, sampai ada yang bilang lu kalau udah mentok coba ke psikolog deh gitu. Kalau itu kan berarti udah mentok banget, udah kayak ngehibur orang, lu mungkin di rumah udah bete, makanya banyak yang narkoba juga kali kan, cari kesenangan lain gitu. Nah mungkin ada nggak ciri-cirinya, tanda-tandanya kalau kita udah di kantor apa di sekolah yang udah penuh dengan pressure, tekanan, rutinitas Pusing gitu kerja kayak gitu. Oke. Lu dikatakan udah mulai burn out, udah mulai bosan atau psikis lu udah mulai keganggu gitu ya. Bukan keganggu dalam arti kata udah mempengaruhi aktivitas lu sehari-hari Iya. gitu. Nah, itu lu udah bisa dikatakan bahwa lu kita, bukan lu sih. Kita itu sudah mengalami yang namanya masalah kejiwaan. Gitu ya, masalah kejiwaan tuh banyak, cemas, stres, khawatir iya. gitu. Jangan dipikir yang namanya masalah kejiwaan itu hanya orang-orang ODGJ yang di jalan, Iya. yang orang udah memang nggak sadar itu kita harus terbuka soal itu sih, karena Betul. ke psikolog juga kadang masih awam kan. awam. Masih Terus tabu. tabu disangkanya kalau ke psikolog itu gila. Iya.
gitu. Kita harus terbuka sih, apalagi di era modern ini kan. Jangan sampai orang ke psikolog dipikir udah gila dia. Iya, itu. Nah, itu yang mesti kita pahamin dulu Betul. nih, Di. Kita pahamin dulu gitu ya. Sebelum kita masuk ke healing itu, penyembuhan itu yang harus kita pahami adalah apakah saya sudah masuk dalam masalah kejiwaan, gitu kan. Psikis saya sudah keganggu. Ciri-cirinya apa? Biasanya akan mempengaruhi aktivitas kita. Hal yang simpel, nafsu makannya berkurang atau justru berlebihan gitu. Orang kan kadang kalau lagi stres gitu ya, gue nggak nafsu makan nih gitu, atau ada yang stres larinya ke makan. Ya betul. Makan berlebihan. Tapi di level berlebihan ya. Makan sekalinya nggak makan banget, sekali berlebihan. Iya, gitu. Tingkat makanannya meningkat jauh-jauh. Porsinya tuh mungkin agak lebih jauh. Atau intensitas makannya bukan durasi. Jumlahnya. Jumlah makannya ya itu lebih sering gitu. Ngemilnya jadi sering gitu. Intensitasnya jadi lebih sering banyak. Gitu. Nah itu udah mulai diwaspadain tuh. Tapi gue suka ngemil Kak, gue suka ini beda. Tetap beda gitu. Ngemil, lu liatin aja. Kok misalnya gue minum kopi gitu ya, yang simple lah. Gue minum kopi sehari itu 2 gelas cukup, pagi sore cukup. Tapi kok ini gue berlebihan ya sampai 10 gelas. Itu pun nggak sehari 2 hari, tapi dalam kurun waktu yang lama, misalnya 3 bulan. Biasanya kalau orang yang udah dinamakan kena gangguan itu, termnya itu, waktunya itu, gejalanya itu berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Gitu. Makanya gue minum kopi, kok hari-hari ini gue belakangan sering minum kopi ya. Iya. Nah itu yang pertama. Terus pola makannya keganggu. Yang kedua pola tidur. Pola tidur lo keganggu. Berantakan. Entah itu biasanya sih lebih nggak bisa tidur ya. Lebih nggak bisa tidur. Jam tidur lo keganggu. Mungkin lo tidurnya cuma sejam 2 jam gitu. Yang orang biasanya sebut insomnia gitu kan. Insomnia gitu kan. Nah itu nggak bisa tidur. Nah itu juga udah mesti hati-hati. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari it's okay. Cuman kalau sudah sampai berlebihan itu yang mesti diwaspadai gitu. Terus yang ketiga, emosi lo nggak stabil. Gampang tersinggung. Gampang tersinggung. Senggol, bacok. Gitu kan. Ada orang nyalip. Apa sih? Nggak usah gini. Cuman diliatin aja. Apa lu lihat? Lah, orang lu kelihatan. Nggak usah orang ngeliatin. Kucing lewat aja lu bisa marah sama kucing gitu loh. Iya nggak sih? Udah itu udah gila sih itu. Nah itu yang mesti diwaspadai. Emosi lo nggak stabil. Ini yang ciri-cirinya kenapa kita mesti aware dengan ini. Itu. Terus yang berikutnya lagi, selain emosi lo nggak stabil, lo cenderung lebih menarik diri. Gitu. Jadi malas tidak seperti yang biasanya. Mungkin biasanya lo lu ceria, lu tiba-tiba jadi pendiam gitu, atau ya gue emang orangnya diam begini, tetap ada bedanya. Biasanya gimana? Orang yang pendiam cenderung dia justru lebih menarik diri, dia nggak mau ketemu orang lain. Gitu. Pendiam sih pendiam, tapi kan ada orang yang pendiam tetap bisa gabung, bisa ngobrol. Kalau yang rame-rame, kalau biasanya sih kalau orang yang cheerful bakal lebih gampang ketahuan karena lu langsung kayak defensif gitu, pengen gue pengen sendiri gitu kan. Tapi kalau yang pendiam memang rada susah tuh pasti, karena emang orang pasti bakal mikir dia emang sehari-hari begitu ya gitu. Agak susah gitu. Tapi kalau untuk kita lihat diri kita sendiri, ya itu tadi, pola makan, pola tidur, terus lihat aja badan lu, fisik. Dari fisik, gue nggak biasanya ya sakit kepala separuh nih, migrain atau apa gitu kan, entah migrain entah vertigo gitu. Itu udah kalau misalnya udah lari ke fisik, berarti memang lu udah butuh pertolongan, perlu healing. Berapa ciri-ciri Kak untuk kita berangkat ke psikolog? Atau satu aja udah harus? Enggak, satu. Yang namanya ke profesional itu biasanya kalau kehidupan lu, aktivitas lu sehari-hari itu udah keganggu.
dan itu terminnya dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut atau 6 bulan maksimal. Kalau lu dalam 6 bulan itu selalu itu yang lu ini dan akhirnya aktivitas lu keganggu, ya lu mesti buru-buru diobatin. Efeknya apa sih Kak biasanya sampai gitu? Efeknya Kalau kita udah tadi lah, kita cemas, makan berlebihan, tapi kita nggak ke profesional gitu. efeknya satu, pasti kegiatan lo pasti terganggu, lu nggak produktif, gitu kan? Iya. Lu nggak produktif, terus Ya karena lu bisa kayak tadi kan lu tidur tidur lo keganggu, insomnia, ya kan kayak gitu-gitu, pasti bener nggak produktif. Terus selain nggak produktif, aktivitas lo keganggu, fisik lo juga pasti keganggu lah. Ya, lu nggak makan lu bakal jadi kurus banget, lu makan berlebihan jadi obesitas. Terus penyakit-penyakit yang lain kan jadi muncul. Betul nyusul. Karena penyakit tuh siapa yang ngomongnya? Penyakit itu dimulai dari pikiran. Ya Bener banget. Jadi jangan lu pikir gua diabetes itu. Iya. Diabetes itu pencetus salah satu pencetusnya adalah ketika lu stres. Iya. Jadi kalau jadi kalau berapa ciri-ciri Kak? Kalau kita wajib ke profesional. Berapa ciri-ciri? Ya, dari banyak yang kita sebutin tadi, kayaknya gue udah harus misalnya ada teman-teman nih yang ngerasain kayak kayaknya itu cara gue udah ngerasain salah satunya deh, kayak misalnya gue kerjaan udah burn out, gue kayak udah pola tidur gue udah keganggu nih, susah tidur, ya kan baru satu tuh. Apakah dia udah harus, gue kayaknya harus ke psikolog gitu? Itu biasanya 4 kalau kita bilangnya gejala ya. 4 sampai 5 gejala dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan. Dan itu tadi, kalau memang aktivitas lu udah keganggu banget ya berarti lu udah mesti. Jadi bukan hanya ciri-ciri ya, tapi lamanya lu ngalamin itu juga ngaruh. Gitu. Bukan berarti baru seminggu 2 minggu, gue mesti ke psikolog nih. Enggak. Ya lu masih bisa ini sendiri. Tapi kalau udah capek sama kehidupan gimana? Kan kayak udah capek banget nih, udah kerja capek kayak gua dia kan cuma satu ciri-ciri, dia nggak ada ciri-ciri lain Kak, kayak gue udah capek, kayak gue pengen mati aja deh. Nah itu yang kadang kita nggak aware, kita nggak paham, kita nggak tahu bahwa sebenarnya lu udah dalam masalah, bukan karena capek dengan kehidupannya gitu loh. Itu berarti lu udah tanda-tanda masuk ke ODGJ. Enggak kan, ya misalnya lu makan gak berantakan, pola tidur ya biasa aja, cuman di otak kan semuanya di pikiran semua tuh. Otak. Berarti hati lu bermasalah. Semuanya kan ditahan tuh, kayak aduh gua kerja gini-gini aja, atau kerja kayak penuh tekanan, gua ngerjain apa aja kayaknya salah gitu, semuanya di otak gitu. Tapi makan lu biasa aja gitu, tapi cuman di rumah merenung, mau gua mati aja. Itu yang bahaya sih sebenarnya. Bahayanya gini, justru karena lu nggak tahu sebab musababnya apa. Betul. Tapi akhirnya lu pengen, lu capek aja gitu loh. Nah itu sebenarnya itu capek aja. Karena kan gini nih, yang namanya psikologis itu, proses psikologi itu kan itu ada segitiga ABC. Afektif, kognitif sama behavior. Segitiga ACB, afektif, kognitif sama behavior. Kebiasaan. Kalau di Indonesia ini apa Kak? Perasaan, pikiran, sama perilaku. Nah itu kenapa akhirnya jadi yang seperti itu, karena gini, kognitif kita itu terisi, kita dapat ilmu nih, dapat pencerahan kayak gini kan, kita ngobrol tuh teman-teman pada lihat gitu. Oh ternyata psikologi seperti ini loh, ini itu ilmu yang kita masuk. Nah ilmu itu akan mempengaruhi apa yang sedang kita rasakan. Waktu kita ngerasain, misalnya gue lagi sedih nih gitu kan. Nah kalau karena gue Kristen gitu ya, gue lagi khawatir, lagi apa, terus gue ingat firman Tuhan nih gitu.
gue inget firman Tuhan dibilang janganlah kamu khawatir gitu Iya. kan. Nah itu yang akhirnya waktu gue inget itu terolah dalam kognitif gue, dalam pikiran gue, dan itu yang akhirnya menjadi perilaku gue. Oh gue nggak boleh khawatir ya, berarti gue nggak khawatir lagi gitu. Nah itu siklusnya psikologi seperti itu. Ya jadi itu kenapa orang jadi stres, kenapa orang jadi depresi, kenapa akhirnya orang sampai kena masalah kejiwaan, terus naik lagi jadi gangguan kejiwaan, yaitu karena apa yang dia rasakan, minimnya pengetahuan, dan akhirnya atau bahkan mungkin dia pengetahuannya banyak tapi dia tidak bisa mencerna dengan baik, nerima mentah-mentah, akhirnya itu mempengaruhi perasaannya dia, dan itulah yang termanifestasi ke perilakunya dia. Gitu. Paham gak lu? Paham. Jadi gini, banyak, gue jelasin sedikit deh biar nggak mungkin apa sih yang diomongin gitu kan. Contohnya yang simple, sekarang masalah psikologi lu udah gampang nyarinya nih, gitu kan, lu nge-googling aja banyak lah. udah banyak gitu. Termasuk healing ini pun lu banyak artikelnya, banyak jurnalnya, banyak apanya gitu. Bahkan YouTube-nya pun pasti ada, TikTok-nya pun juga pasti ada. Banyak dokter medsos gue banyak lah. Betul, itu dia. Yang bukan psikolog juga ngomongin ini banyak. Betul, banyak banget gitu. Nah itu yang harus kita waspadai nih, gitu. Kita harus cari. Mungkin saat ini lu nonton seperti ini pun lu harus cari lagi, bener nggak sih yang diomongin? Betul. Karena apa? Kadang kita dengan ilmu yang kita tahu sekenanya, itu akhirnya kita mendiagnosa diri kita sendiri. Itu yang mesti lu pahamin dan lu mesti waspadai. Apalagi anak-anak sekarang nih, gue kena mental health nih, gue kena gue kena bipolar nih, gitu, lu dari mana gitu. Nah itu yang mesti diiniin. Ya maksudnya kadang kan kita google nih, gue lagi cemas kenapa gue cek anxiety. Cemas itu apa? Anxiety. Padahal banyak. Ada lu cuma cemas biasa. Cemas biasa aja. Gitu. Panic attack gitu kan. Gue kena panic attack nih gitu. Tapi sebenarnya yang namanya panic attack yang udah gangguan nggak sesimpel itu, bro. Panic attack. Lo kerjaan tiba-tiba ini selesaiin ini selesaiin ya. 1 jam saya ini panik tuh. Itu panik biasa, bukan panik attack ya. Itu memang panik orang juga. Ya kan? Bukan panik attack. Bukan panik attack itu. Bos datang tiba-tiba, tolong dong ini kerjain 1 jam selesai ya. Nah itu panik beneran. Bukan panik attack itu. Iya gitu. Nah makanya kalau berkaitan dengan healing ini ya lo hati-hati dengan yang namanya self diagnose. Mendiagnosa diri sendiri. Jangan gampang lu bilang, gue kena ini, gue kena mental health, gue kena apa. Soalnya nggak semudah. Kadang memang jujur kita ngomongin negara kita aja ya. Maksudnya masih malu untuk bertanya hal-hal kayak gitu Kak. Masa untuk penyakit aja sering kan orang googling nih. Misalnya apalagi yang agak sensitif ya, misalnya sakitnya di kemaluan atau pokoknya di kemaluan gitu-gitu. Misalnya kayak di kemaluan ada bentol, kita tuh nanya sama orang kan pasti malu. Betul nggak? Takut dicurigain. Misalnya ada lu udah ngapain nih? Gitu. Misalnya ada bercak-bercak merah gitu, kita kan pasti malu ya. Di kemaluan gua ada bercak merah, pasti kan kita, lu ngapain dan lain-lain kan. Jadi banyak kan orang pasti googling. Padahal di googling belum tentu bener. Ntar pengobatannya beli di warung, bukan resep dokter gitu. Sebenarnya sih bukannya belum tentu benar ya, mungkin benar. Cuman kan karena kita nggak ahlinya di situ, betul. Jadi ya salah kaprah. Ya maksudnya kalau bisa langsung ke ahlinya lah, nanya gitu ya. Jadi whatever itu sih, kalau gue bilang whatever lu mau googling kayak apa kayak, tapi kalau lu udah kena satu penyakit, satu gangguan baik itu psikis atau fisik lu, ya lebih baik lu datang ke orang yang memang expert di situ. Gitu. Jangan mendiagnos sendiri, jangan self diagnos, jangan coba-coba untuk ngobatin sendiri. Kak, itu kemarin ada pertanyaan titipan, boleh dibaca nggak Kak? Lupa gua tuh. Yang terakhir. Pertanyaan titipan. Gue juga nggak ngerti maksudnya, tapi mungkin lu ngerti. Kalau nggak salah dia udah kena, intinya tuh kalau udah trauma,
apakah dia bisa balik lagi trauma lagi atau apa gitu? Itu nggak sih intinya? Bentar. Hmm. Daripada kita Salah. ini kan. Pertanyaan orang nih. Oke. Pertanyaan titipan. Pertanyaannya gini, kalau orang sudah pernah self healing, tapi jalan-jalan ya, dalam kurung jalan-jalan. Oh, ada tulisan jalan-jalan. Ada. Oh, iya. Kalau orang udah pernah self healing dalam kurung jalan-jalan, ketika mengalami kasus yang sama, dia tuh bisa self healing lagi atau makin trauma. Oke, nah ini yang tadi. Lu paham maksudnya? Tahu. Oke. Tahu lah. Ya, maksudnya gue nggak ngerti soalnya, gue nggak ngerti maksudnya apa. Jadi maksudnya gini, apakah trauma itu bisa hanya diselesaikan dengan jalan-jalan? Tadi udah kita jawab sebenarnya. Itu dia, sebenarnya udah dijawab di terus? awal. Itu makanya kalau pertanyaan lanjutannya, apakah dia bisa self healing bisa lagi? self healing lagi atau makin trauma, gitu kan? Kalau self healing lagi bisa, tapi self healingnya itu tadi ya. Kalau di awal kan tadi kita udah jelasin, self healing itu kan ada bentuknya lu refreshing, holiday gitu. Terus ada lu meditasi dan ada lain-lain lah ya, relaksasi gitu kan, dan lain-lainnya. Itu yang namanya self healing gitu. Tapi balik lagi seperti gue ingetin lagi di pembicaraan awal bahwa trauma itu nggak sesimpel penyembuhannya nggak sesimpel itu, nggak hanya sesimpel lu bisa relaksasi sendiri hilang gitu, enggak. Bahkan bisa jadi nanti waktu lu jalan-jalan lu lihat sesuatu dan itu bisa menambah lu keinget lagi dengan masalah lu. Trauma itu memori ya. Karena trauma itu ngomongin memori kan. Nah, selagi dia masih ada di memori kita bakal susah sih. Iya. Nah, yang parahnya itu kenapa kita perlu orang lain, kenapa kita perlu profesional? Karena biasanya trauma itu tersimpan di bawah alam sadar kita. Iya, betul. Itu yang mesti perlu bantuan orang lain. Itu makanya tadi yang kita sempat bahas di awal, trauma itu bisa balik lagi kalau penanganannya cuma di dasar, kayak cuma jalan-jalan, cuma pengalihan. Bukan balik lagi, Ndi. Apa? Bahasanya bukan balik lagi. Kalau balik lagi lu sempat sembuh. Oh ya, apa bahasanya yang benar? Enggak sembuh. Oh, enggak sembuh. Iya, maksudnya sekedar lupa gitu doang kan? Enggak lupa, terabaikan. Terabaikan doang. Iya, kayak gitu. Beda ya? Beda. Ya gua enggak ngerti kan. Kayak gue nanya. Jadi sekedar terabaikan gitu. Makanya tadi kan bilang trauma bisa nanti dia bisa ingat lagi. Bisa ngelihat kejadian orang atau dia ngelihat adegan di televisi dan lain-lain gitu kan. Dia bisa wah kayak kejadian gua nih gitu. Jadi traumanya kembali lagi kan. Jadi kalau misalnya self healing bisa, tapi tetap harus bantuan profesional untuk kasus trauma. Karena yang pertanyaannya kan trauma ya di sini, karena di sini trauma. Kalau orang sudah pernah self healing, jalan-jalan ketika mengalami kasus yang sama, dia tuh bisa self healing lagi atau makin trauma. Berarti kuncinya di traumanya itu. Jadi ini kasusnya trauma. Iya. Jadi kalau bisa ke profesional lah ya. Profesional. Jangan cuma jalan-jalan. Iya. Bahkan kalau misalnya lu sampai tadi lu sempet namanya nggak tidur gitu kan, yang nggak tidur, lu bukan lagi ke psikolog, bukan hanya ke psikolog, tapi lu perlu ke psikiater. Kenapa? Karena lu perlu obat yang bisa membuat lu lebih tenang. Ada obat penenang yang mesti lu konsumsi. Oke, ini terakhir nih Kak. Lu kan udah terjun ke ke banyak tempat lah ya untuk masalah psikolog gitu. Gue pengen nanya, mungkin banyak juga yang pengen nanya, malu atau juga udah pernah googling. Indonesia kan ngasih BPJS nih Kak. BPJS nanganin untuk psikolog nggak sih? Iya. Bisa. Untuk sekarang. Ini bukan promosi ya, cuman maksudnya daripada malu. Iya benar. Gue yang nanya nih. Ini info penting banget. Mungkin teman-teman di luar sana juga bertanya-tanya kasus kejiwaan itu di cover nggak sih sama BPJS? Karena kan ke psikolog profesional mahal ya pasti. Betul. Nah, lu nggak perlu khawatir gitu, Sekarang kecamatan pemerintah udah aware dengan yang namanya kesehatan psikologi. Nah itu bisa ditanganin dari puskesmas. Jadi setiap puskesmas, puskesmas yang tingkat kecamatan itu menyediakan jasa psikologi. Ada yang namanya polikeswa, kesehatan jiwa, gitu ya. Nah, lu bisa misalnya lu pengen
lu udah nggak tidur nih berapa lama gitu. Ciri-ciri yang kita tadi sebutin di depan lah ya. Atau lu udah aktivitas lu udah keganggu, lu bisa konseling dulu ke situ gitu. Nah kadang kita berobat gitu ya. Nah sekarang sakit fisik pun misalnya lu sakit mah gitu kan, lu mah gue sakit tapi gue nggak telat makan, gue jaga makan, gue nggak makan ini nggak makan itu gitu. Biasanya dokter kan kalau kita ke dokter kasih obat dulu nih. Betul. Ngurangin gejalanya, 3 hari nggak sembuh balik lagi. Nah itu kalau sampai 3 bulan 6 bulan itu biasanya lu dirujuk ke keswa itu tadi, ke polikeswa, kesehatan jiwa itu. Nah nanti dari situ lu dikonseling apakah memang kalau secara medis klinisnya fisik lu oke aja nggak masalah, berarti ada something wrong di psikis lo. Nah itu lo akan dirujuk ke psikolog atau ke psikiater. Nah itu ada BPJS cover nggak? Sekarang di cover. Oke. Di cover. Kalau yang gratisan nggak? Kayak Gratisan. KIS. BPJS kan ada BPJS kesehatan dari kerjaannya dia. Iya. Tetap di cover. Oh di cover? Di cover. Yang gratisan juga? Tenang aja, lu nggak perlu worry, nggak perlu khawatir, itu di cover kok. Ya. Gitu. Lu pasti ditanganinya itu tadi ya, seperti kalau BPJS kan dari yang tingkat rendah dulu ya, puskesmas dekat-dekat rumah, kelurahan, Paskes ya. Fasilitas kesehatan yang paling terendah, sampai kalau memang di puskesmas lu nggak bisa ditanganin, lu akan dirujuk ke rumah sakit tipe C gitu, atau nanti memang kalau udah parah banget ya lu langsung dirujuk ke yang ini. Ya mau nggak mau ya, karena kan fasilitas negara yang pakai banyak gitu. Mau nggak mungkin semuanya tiba-tiba langsung lu semuanya ke rumah sakit semua ya. Betul. Kan penuh ya. Jadi mau nggak mau emang dari vaskes yang paling bawah dulu baru dirujuk gitu. Betul, kan ya. Ya kadang memang ngeselin sih, cuma mau gimana, yang pakai banyak satu negara gitu istilahnya yang pakai gitu. Ya kalau kita mesti ini juga lah. Iya, mesti sabar lah ya. Ya walaupun semoga nggak makin stres ya. Lo lagi stres nih, tiba-tiba lo antri BPJS, lo makin stres. Nah, untuk ngatasin itu berkaitan dengan self healing gitu kan, mungkin kalau gue bisa saranin gitu, lo udah ngantri capek BPJS gitu, nggak ada hasilnya, sebenarnya bisa lu atasin, bukan ngatasin sendiri, mengurangi tingkat stres lu dengan apa itu tadi, lakukan dulu self healing ya. Lu ngelakuin hobi lu belajar untuk menenangkan diri, terlebih lagi lu harus bisa memaafkan diri lu sendiri, terus lu lebih banyak bersyukur, terus mungkin lu bisa sharing dulu sama temen gitu, nggak harus ke profesional, lu bisa sharing dulu sama temen, tapi kalau memang udah terpaksa lu harus ke profesional, lu harus ke profesional. Jadi, boleh nggak gue ngiklan dikit? Apa? Boleh. Ngiklan nggak sih, nggak ngiklan. Gue cuman pengen kasih tahu ke temen-temen nih, kalau memang mau sharing, mau cerita, cuman lu malu gitu kan, biasanya kan, oh ini orang kena gangguan apa, gimana, lu nggak punya temen ngobrol, lu boleh curhat di Keluhku ID. Oke, nanti gue masukin di link deskripsinya ya. Keluhku ID. Itu apa kak? Silahkan kalian mengeluh keluhan kalian, nanti ada orang-orang yang akan merespon. Itu apa? Itu bentuknya web apa app? Kita ada Facebook, ada, untuk sementara sih Facebook deh, di Facebook gitu. Jadi kalau nggak punya Facebook gimana? Bisa WA kah? Bisa WA. WA-nya ntar kasih ke gua berarti. Gue tulis. WA-nya, ya. Okay. Nanti ada di sini. Tenang. Ini ya maksudnya rahasianya terjamin ya, orang nggak kenal juga sih. Kalau yang nonton ini random kan, lu nggak tahu dari mana. Ya. Atau lu bisa chatting di sini, komen di sini, nanti Kak Andi bisa info ke gue. Nanti gue bantuin untuk ke timnya Kak Foni gitu. Jadi untuk
untuk bantuin kalian. Ya kalau kalian curhat juga kan dia nggak kenal juga. Iya, betul banget. Paling Jadi- nggak seperempat masa lalu sudah Ya. terlewati. Jadi teman-teman yang mungkin punya masalah masalah psikis tentang apa tadi tentang healing tentang mental, luka batin, trauma dan segala halnya, kalau memang udah ngerasa parah, coba berangkat ke profesional, ke psikolog, ya kan. Tadi makanya itu kenapa gue tanyain, karena gue tahu psikolog itu mahal. Ternyata BPJS bisa Bisa cover. ternyata kalau mau ke psikolog itu bisa di cover sama BPJS. Jadi ya setidaknya lebih ringan lagi aja ya. Sama apalagi tadi ya yang pengen gue bilang, ya bisa lakuin hal-hal simpel yang menyenangkan lah supaya yang kita rasain bisa hilang sejenak ya. Jadi jangan jalan-jalan lu sebut healing lagi ya. Cuman jalan-jalan ke puncak aja weekend hilang. Weekend lagi. Iya, stres lu ke puncak weekend, nggak healing lu, Jadi pening ya. jadi pening. Udah, itu aja dari kita. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lainnya. Kalau kalian mau ngasih tema juga boleh tulis di komen. Itu aja dari kita. Gua Andi. Gua Foni. Kita pamit. Bye. Bye.